Bukan hanya masalah nilai tinggi. Bukan kayak gitu. Sekarang anak-anak pinter itu yang katanya pinter karena IPK-nya mendekati sempurna, mendekati 4 kayak gitu, 3,8, 3,9, 3,7. Begitu di luar nggak tahu apa-apa terus mau apa? Kayak begitu. Nggak bisa apa-apa kayak gitu. Karena memang dipandang pendidikan hanyalah mengejar angka. Hai orang muda, jumpa lagi bersama kita di dalam podcast Komisi Kepemudaan. Kali ini kita masih membahas tentang Kristus Pipit, lanjutan dari video minggu lalu. Halo Pastor Serafin. Halo. Kita langsung aja ya Pastor. Boleh. Pastor, kemarin masih ada hal yang masih saya simpan sebagai pertanyaan terkait ada ungkapan orang muda jangan pensiun sebelum waktunya. Nah itu kira-kira maksudnya gimana ya Pastor? Nah rupa-rupanya masih terngiang-ngiang ya. Iya, jadi pertanyaan Soalnya hari ini. memang saat-saat seperti ini saya melihat orang muda tuh kok kayak yang apatis begitu ya. Orang muda kok mulai pesimis dengan situasi pandemi kayak begini, seolah-olah segala sesuatu itu selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Udah mereka udah jadi mager ya, malas gerak. Mereka udah mau ngapain nggak tahu dan segala macam. Kreativitas sepertinya seolah-olah nggak ada lagi. Inisiatif juga nggak muncul seperti itu. Seolah-olah pasrah menerima apa yang ada seperti itu. Nah, kalau orang muda yang dalam situasi seperti ini, lalu dia bersikap seperti itu, nah itulah yang disebut orang muda pensiun sebelum waktunya. Justru orang muda harus mencoba melihatnya begini, pandemi bukanlah musibah, tetapi pandemi adalah anugerah. Anugerah di mana ia bisa mensiasati hidupnya dengan penuh kreativitas. Anugerah di mana dia bisa mensiasati hidupnya dengan penuh inovasi-inovasi. Anugerah untuk mensiasati hidupnya dengan berbagai macam inisiatif-inisiatif. Nah, kalau orang muda yang seperti itu, mereka justru disebut orang muda yang tidak akan pernah pensiun seumur hidupnya. Seperti itu. Jadi, situasi pandemi inilah sebetulnya ujian yang paling utama dari kreativitas, inovasi, serta inisiatif-inisiatif orang muda. Kalau situasinya normal, biasa-biasa saja kayak gitu, kelihatan begitu banyak orang muda yang berkegiatan kayak begitu ya. Tetapi apakah kegiatan-kegiatan itu juga hasil dari kreativitas dan inisiatif mereka? Belum tentu juga. Tetapi justru situasi pandemi seperti ini itu menantang kita bahwa kita memang tidak akan pernah pensiun sebelum waktu kita. Jadilah orang muda yang heboh gitu loh. Jangan orang muda yang tenang. Justru sebenarnya Pastor, pandemi ini sebagai peluang ya Pastor, peluang untuk tadi menciptakan banyak. Jadi artinya gini, kalau memang orang muda itu adalah manusia yang kreatif, manusia yang inovasi, dan manusia yang penuh dengan ide dan intuisi gerakan semua ya, maka tidak ada yang namanya situasi pandemi. Yang ada adalah bagaimana saya tertantang untuk selalu mengembangkan hidup saya dalam setiap situasi hidup kita. Entah pandemi, entah tidak, yang ada adalah sebuah tantangan. Dan itulah orang muda yang tidak akan pernah pensiun sebelum waktunya. Kayak begitu. Pastor, ada juga nih Pastor dari buku dokumen itu yang menarik ucapan dari Carlo Acutis yang mengatakan setiap orang dilahirkan sebagai asli tetapi banyak orang yang meninggal sebagai fotokopi. Ini Pastor mohon dijelaskan kepada kami orang muda Pastor. Iya benar ya, orang muda. Orang muda itu kan punya role model. Role model itu artinya sesuatu yang dianut, yang dipanut kayak begitu ya. Mereka tuh ingin seperti itu. Kalau sekarang lagi booming drakor, drama Korea,
mereka ingin seperti Lee Ching-mong, apalagi namanya saya nggak tahu. Oh, saya juga nggak pencinta Korea. Ya, gitu. Entah Saya namanya nggak siapapun tahu. juga gitu. Pengen seolah-olah hidupnya tuh seperti itu gitu loh. Dan itulah yang disebut dengan fotokopi. Boleh mereka mengagumi, tetapi mereka tidak menjadi fotokopian dari itu. Kan ada ya orang muda yang menghayal dirinya itu seperti bintang-bintang Hollywood, bintang-bintang Korea, bintang-bintang K-pop dan sebagainya kayak gitu. Lalu mereka mulai mereparasi dirinya. Mereka kumpulkan uang banyak-banyak, lalu operasi plastik, operasi hidungnya, operasi bibirnya, operasi matanya, operasi apanya semua supaya nanti mirip sama bintang pujaannya. Nah, sialnya ini itu pernah terjadi. Ada orang yang begitu luar biasa mengagumi bintang pujaannya waktu itu. Dan dia begitu membuat dirinya mirip dengan menghabiskan uang begitu banyak untuk operasi plastik. Kayak gitu. Nah, lalu menikahlah dia dengan seseorang yang sama-sama punya angan-angan seperti itu. Punya tabiat seperti itu, ingin copy paste istilahnya gitu ya. Mengcopy dari sana dipastekan pada dirinya sendiri kayak gitu. Lalu apa yang terjadi? Begitu anaknya lahir, kok tidak seperti mereka sama sekali. Kok lain sama sekali. Ternyata mereka dua-duanya adalah orang hitam. Lalu kemudian mereka karena operasi mereka menjadi coklat. Begitu lahir kok anaknya hitam. Mereka menyadari, oh ternyata itulah yang original. Ya. Nah, itu baru dari segi tampilan. Banyak juga orang muda yang mengcopy paste ideologi, mengcopy paste cara berpikir, mengcopy paste tingkah laku, mengcopy paste kepribadian. Nggak bisa. Itu semua tidak bisa di-copy dan di-paste, nggak bisa. Itu semua harus original. Bahwa ya seperti inilah diri saya. Kayak begitu. Aku adalah aku. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Allah hendak mengatakan identitas diri itu menjadi sangat penting untuk orang muda. Jangan pernah orang muda menjual menggadaikan identitas dirinya, keaslian dirinya. Sehingga pada akhirnya sebelum dewasa dia sudah pura-pura bijaksana. Cara ngomongnya, jadi saudara-saudara, janganlah kalian, diketawain dan juga nggak akan tahan, capek. Orang copy paste itu capek, karena bukan dari dirinya sendiri, gitu kira-kira. Tidak original Nggak ya, original. Sama kayak barang itu juga kan, Pastor, kita membeli sesuatu KW. yang KW kan juga nggak akan tahan lama. KW1, KW2, KW2. tampaknya bagus ya, Tapi tampaknya tidak akan keren. tahan. Wah, handphonenya kelihatannya dari jauh Apple. Begitu didekatin, pelangi pelan. Iya kan, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi orang itu seneng yang cashingnya ya, Casing, ya. mengcashingkan dirinya bagus, tapi ternyata sebenarnya sejatinya tidak seperti itu, kayak gitu. Nah, ini tantangannya sebetulnya Noven ya, Iya, Pak. dari pendidikan sekolah. Oh. Jadi, mengapa mereka menjadi seperti itu? Karena di sekolah itu seolah-olah seperti bunker sekolah itu. Tahu ya bunker Itu ya? maksudnya apa, Pastor? Bunker sekolah. Kalau misalnya sedang perang dunia ya, perang gitu ya. Lalu orang membuat ruang bawah tanah untuk bersembunyi, itu disebut bunker. Kayak gitu. Tempat persembunyian di mana orang merasa aman, merasa nyaman, merasa tidak ada yang mengganggu apapun. Nah, itulah bunker. Nah, Paus justru mengkritik orang muda yang pensiun sebelum waktunya karena mereka selama pendidikan itu mereka masuk dalam sebuah bunker namanya. Maka sekolah, kata Paus, janganlah jadi bunker. Hanya membuat anak merasa nyaman, hanya membuat anak merasa aman, hanya membuat anak merasa tenang, kayak begitu. Maka sekolah berupaya mati-matian supaya anak-anaknya bisa lulus.
Ya entah cara dibantu lah, entah cara apalah dan sebagainya dan sebagainya. Maka saya juga suka heran ketika seorang anak yang dengan IPK 3,8, dia ternyata ketika dites hal yang sangat sederhana nggak ngerti apa-apa. Ya. Itulah yang disebut dengan pendidikan bunker kayak begitu. Supaya kelihatan lulusannya bagus kayak begitu ya. Lalu anak juga tenang. Nah, tetapi dijerumuskan. Justru sekolah itu jangan mereka menjadi manusia-manusia yang begitu keluar dari bunker terus bingung mau ngapain. Ya itu kan sama ya. Iya, pasti. Kalau orang habis kelamaan di dalam gua gitu ya. Kalau gua diem, begitu keluar bingung. Kayak Semuanya Tarzan. Kayak Tarzan. Bingung semua. Sama di hutan. Itulah kayak gitu. Nah itu bunker, sekolah tuh jangan kayak begitu. Tapi bagaimana sekolah mencoba mendidik mereka menjadi manusia-manusia yang bermasyarakat. Manusia-manusia yang mengenal situasi. Manusia-manusia yang tahu bagaimana mencerdaskan dirinya. Manusia-manusia yang tahu bagaimana mencari solusi terhadap dirinya, terhadap setiap persoalan hidupnya. Nah, itulah baru yang namanya pendidikan. Itulah baru yang namanya sekolah. Seperti itu kira-kira. Berarti harapannya juga dari dokumen ini Pastor menyasar para pengajar-pengajar ya Pastor? Semua. Pendidik. Jadi di sekolah. baik lembaga pendidikan, tenaga-tenaga pendidik, termasuk orang-orang seperti kita ini, pendamping-pendamping orang muda. Jadi gini loh, pendamping orang muda itu mohon maaf ya. Iya, Pastor. Kalau anak muda itu mengkritik, jangan langsung terus tiba-tiba merasa kita diserang diserang ya. kayak begitu. Oh, udah loh. Berdebatlah dengan mereka, berpendapatlah dengan mereka. Jangan sebentar-sebentar mengatakan ini sudah aturannya seperti ini, tidak bisa lagi begini. Apalagi kalau tiba-tiba pendamping orang muda mengatakan paus tidak boleh mengizinkan, uskup tidak mengizinkan, pastor tidak mengizinkan. Anak muda langsung, iya. Harusnya ada pandangan ya Pastor. Harusnya diberi pandangan. bagaimana yuk kita gitu. coba mencari solusinya ya. Solusi. Ayo kita ngobrol. Nih gini loh pandangan gini dan sebagainya. Seperti tadi ada anak muda yang datang gitu ya. Kalau kita mau ikutin bunker sekolah, sistem bunker sekolah itu, udah pokoknya nggak bisa. Udah selesai. Tapi kan kita masih bicara dengan mereka terus. Negosiasi. Lalu kemudian ada solusinya kayak begitu. Nah, akhirnya pun si anak tadi pulang dengan tersenyum, kan Tersenyum. gitu, nggak tadi cemberut atau Iya. apa. saya tahu waktu dia datang pertama dia takut. Iya. Yakin saya sih yakin ya. Takut. Tapi ketika kita jelaskan, ini loh situasinya seperti ini. Bahwa ada perbedaan antara A dan B yang tidak boleh disatukan begitu saja. Tetapi bagaimana perbedaan ini kita carikan solusinya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekolah itu seperti itu. Pendidikan itu seperti itu. Pembelajaran itu seperti itu. Jangan orang hanya disuruh menghafal. Iya, Pastor. Lalu penilaian juga, penilaian itu menurut saya bukanlah sebagai hasil akhir. Tapi nilai itu adalah sebuah proses kehidupan. Kalau sebagai hasil akhir, bahwa anak hari ini ulangan matematika, malam ini dia belajar, besok dia dapat dan besoknya dia lupa. Kalau dia lupa belajar, dia akan berusaha mencontek. Yang penting hasil akhirnya bagus. Kayak begitu. Ada standarnya gitu Ada. ya Pastor. Tetapi kalau nilai itu adalah sebuah hasil dari sebuah proses, kayak begitu, maka anak sungguh mendapatkan pendidikan yang sejati. Nah, pendidikan yang sejati itu seperti itu. Sebenarnya. Bukan hanya masalah nilai tinggi. Bukan. Kayak gitu. Sekarang anak-anak pinter itu, yang katanya pinter karena IPK-nya mendekati sempurna, mendekati 4, kayak gitu, 3,8, 3,9, 3,7. Begitu di luar nggak tahu apa-apa, terus mau apa? Kayak begitu. Nggak bisa apa-apa kayak gitu. Karena memang dipandang pendidikan hanyalah mengejar angka. Kayak begitu. Hanya mengejar angka. Bahwa angkanya tinggi, itulah yang hebat.
Tapi ketika dia harus berjuang di luar, nggak Tidak. dapat apa-apa, kasihan justru kayak gitu. Nah itulah yang diingatkan oleh Paus begitu ya. Maka saya kira orang muda juga jangan hanya diam di situ dalam posisi yang demikian, dalam posisi di mana dia hanya pengen mengikuti aja lah, iya deh kayak Penting aku begitu. dapat nilainya segini Tinggi ya. iya. Bahkan banyak yang mengorbankan secara moral hanya untuk mendapat Iya, nilai mendapat tinggi nilai banyak kayak pasti. begitu. Pastor, ada juga nih hal yang menarik yang dikatakan oleh Paus kita tentang ingatan Allah. Memori Allah bukanlah sebuah harddisk yang menyimpan dan mengarsipkan semua data kita. Itu menarik, Pastor. Bagaimana maksudnya, Pastor? Gini, kadang-kadang kita merasa bahwa Allah tidak pernah mengampuni dosa-dosa kita, tidak pernah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, seolah-olah Allah itu seperti harddisk gitu, yang menyimpan semua dosa kita, yang menyimpan semua kebaikan kita, yang menyimpan semua perbuatan-perbuatan kita seperti itu. Sejatinya Allah tidak demikian, kayak gitu. Bahwa ingatan Allah itu bukanlah ingatan seperti harddisk. Yang seperti harddisk, kalau kita format harddisknya hilang semuanya. semua. Jadi Allah itu seperti itu gitu loh, bukan. Tetapi bahwa memori Allah itu harus dilihat sebagai memori sebuah hati yang lembut, hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang penuh dengan sukacita, dan hati yang selalu mengatakan, aku menunggu kedatanganmu dan aku mengampuni semua dosamu. Tanpa harus diingat dosanya apa saja, kayak begitu. Nah, kadang-kadang memang orang muda kita itu takut untuk bertemu dengan Allah karena seolah-olah Allah itu menyimpan semua. Dosa-dosanya ya. Entah itu dosanya, entah itu kesalahannya, entah itu apa ya, seolah-olah seperti itu. Padahal tidak gitu loh. Justru yang sering menyimpan itu kita. Menyimpan dendam, menyimpan kedengkian, menyimpan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dan sebagainya. Justru kita yang sering menyimpan. Nah, kita yang menyimpan seperti itu lalu kita proyeksikan kepada Allah. Wah, itu kasihan banget Allah itu ya. Kasihan sekali kayak gitu. Jadi janganlah melihat Allah sebagai harddisk yang hanya menyimpan kenangan-kenangan buruk kita. Tetapi Allah, memorinya adalah memori hati, bukan harddisk. Allah, memorinya adalah memori yang penuh dengan sukacita. Karena hati itu tidak pernah tahu kita seberapa besar terabyte-nya, gigabyte-nya, Nggak terukur itu, nggak Pastor. terukur. Kayak begitu, nggak ada ukurannya. Hati itu dia bisa seluas bumi ini, dia bisa sedalam lautan yang kita tidak pernah tahu ukurannya, bisa setinggi langit yang kita juga tidak pernah tahu. Itulah hati yang sesungguhnya. Itulah kenangan, itulah memori Allah. Seperti itu. Penuh belas kasih ya, Pastor. Ada belas kasih, ada sukacitanya, ada macam-macamnya kayak begitu. Pastor, masa pandemi ini kan kita lihatlah gereja banyak yang kosong ya, Pastor. Ya, Bisa jadi sering kita sebut atau kita pahami mungkin gereja itu hanya sebagai museum jadinya. Itu juga ada di dokumen. Pastor, bisa dijelaskan juga, Pastor, kepada kami? ya, jadi gereja sebagai museum itu saya pernah waktu saya mendampingi ziarah sekelompok orang ke Eropa begitu ya, gitu. Nah, apa yang terjadi? Kami melihat gereja itu seperti museum. Jadi kami masuk, lihat-lihat, oh ukirannya bagus, oh ininya bagus, kayak. Jadi wisatawan datang untuk melihat-lihat segala macam. Lalu ada sekelompok orang kecil di ujung belah sana lagi misa sama pastornya. Misa pun dilihat sebagai bagian dari tontonan kayak begitu. Orang udah nggak peduli lagi dengan hal yang seperti itu. Nah,
gereja itu pada akhirnya hanya menjadi semacam gedung. Gedung dengan penuh dengan kenangan. Orang datang hanya untuk melihat artefak-artefak. Orang datang hanya untuk melihat perjalanan sejarahnya. Orang datang hanya untuk melihat seperti itu. Lalu apakah gereja di Indonesia bisa seperti itu? Enggak. Bisa. Pada saat-saat pandemi gini, gereja yang kosong itu jadi pada akhirnya orang datang hanya untuk melihat kenangan bahwa saya pernah loh diberkati di sini. Saya pernah loh bisa di sini. Terus foto-foto. Kan banyak ya anak-anak muda kita yang habis misa hanya foto-foto. Entah itu di altar, entah itu di depan dia di mana. Nih loh saya di sini. Dan ketika hanya itu, nah itu yang penting, hanya itu yang dikenang, maka dia menjadikan gereja sebagai museum. Tetapi kebijakan pastoral pun seringkali menjadikan gereja sebagai museum. Bahwa gedung gereja tidak boleh dipakai untuk pertemuan. Gedung gereja tidak boleh, anak-anak muda tidak boleh nongkrong di depan gereja. Anak-anak muda tidak boleh latihan core di dalam gereja. Udah, akhirnya gereja hanya dipakai seminggu sekali. Selebihnya mubazir. Ngapain bangun gedung gereja mewah-mewah, bagus-bagus, dipakai cuma seminggu sekali. Bahkan lebih baik membangun gedung gereja tetapi bisa dipakai setiap hari untuk kegiatan macam-macam. Itu akan lebih berfungsi. Itulah cara berpikir Paus ketika tidak ingin menjadikan gereja sebagai museum, tetapi gereja sebagai pusat kegiatan spiritual. Nah, ini yang paling penting. Gereja sebagai pusat kegiatan spiritual, di mana setiap orang yang datang ke gereja dia mampu menimba hidup spiritual yang luar biasa dalam bentuk kegiatan, entah itu latihan core, entah itu sharing iman, entah itu diskusi soal iman, entah itu apapun juga. Tapi gereja menjadi hidup di situ. Itulah yang disebut oleh Romo Mangun, kalau pernah dengar nama Romo Mangun Wijaya, itu menjadi gereja yang diaspora. Gereja yang selalu bergerak dari altar menuju ke pasar. Kayak begitu. Yesus jangan ditinggal di altar. Jadi setelah misa, ini istilahnya begitu ya. Kita misa, pada waktu misa, waktu konsekrasi, wah, begitu selesai misa, Yesusnya lupa ditinggal di altar, nggak dibawa sama hati kita. Begitu keluar, lalu ada orang yang menyenggol kita sedikit, marah-marah, padahal masih di depan gereja gitu, kayak gitu. Apa kau juga? Wah, rame itu terjadi dan sering, karena Yesusnya ditinggal di altar. Jangan Yesus ditinggal di altar. Jangan hanya memandang Yesus ada di altar, hanya jangan memandang itu, tapi Yesus kita bawa. Sampai kita menuju ke pasar pun, ke seluruh kehidupan kita, Yesus itu tetap ada. Nah, akhirnya gedung gereja yang tadinya dingin, yang menjadi angker, yang seolah-olah hanya museum kayak begitu, itu sekarang karena ada banyak kegiatan spiritual yang dipusatkan di situ, maka Yesus yang hadir pun tidak hanya sekedar tinggal di situ. Dia menjadi hangat karena kita bawa juga jalan-jalan ke pasar, artinya jalan-jalan dalam kehidupan kita. Entah pekerjaan kita, entah kegiatan kita di masyarakat, entah apapun juga. Mari, jangan jadikan gereja sebagai museum, tapi ada gerakan dari altar menuju pasar. Ini penting. Pastor, ini udah sampai penutup. Di dalam Kristus Pipit itu ada dikatakan tentang Kristianitas. Nah, itu maksudnya apa lagi, Pastor? Ya, ini sebenarnya ungkapan menarik dari seorang uskup Santo Oscar Romero. Beliau adalah uskup dari belahan Amerika Latin. Lalu beliau itu sangat tergerak hatinya oleh belas kasih
ketika melihat rakyat tempat dia melayani itu sangat miskin. Lalu pemerintahan itu sangat menindas. Bahkan secara ekstrim dia melihat bahwa kalau rakyat mau minum air, dia harus mengambil dari sebuah comberan. Itu setelah kerbau-kerbaunya si majikan-majikan itu minum dari situ, barulah rakyat boleh mengambil itu. Bisa dibayangkan betapa harkat martabat manusia lebih rendah daripada kerbau tadi kayak begitu. Nah, disitulah Oscar Romero mengatakan begini. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Kristianitas itu bukanlah soal bicara kebenaran, bukanlah bicara soal dogma, bukanlah bicara soal kepercayaan, bukanlah bicara soal aturan, bukanlah bicara soal-soal yang mengekang hidup manusia. Tapi yang paling utama ketika berbicara tentang Kristianitas adalah berbicara tentang pribadi. Pribadi yang sungguh mencintai secara imanen. Artinya pribadi yang memang kalau saya berbuat sesuatu karena saya digerakkan oleh iman. Kayak begitu. Bisa bayangkan majikan-majikan itu membiarkan kerbaunya dulu minum baru orang, apakah itu digerakkan oleh iman? Nggak ada. Nggak ada itu. Padahal Yesus sendiri mengatakan dalam Matius, Allah adalah untuk Allah orang yang hidup, bukan Allah untuk orang yang mati. Sementara yang ini, yang diutamakan adalah kerbau dibandingkan manusia. Kayak begitu. Jadi Kristianitas itu sejatinya adalah pribadinya. Pribadi yang senantiasa menerima dan juga meminta untuk dicinta. Kayak gitu. Maka kalau bicara soal Kristianitas, kita bicara Kristianitas adalah Kristus yang hidup dalam diri saya. Kembali ke sini. Kristianitas adalah Kristus yang hidup dalam diri saya. Maka orang muda, kalau kamu ditanya apa agamamu dan kamu mengatakan saya Katolik, maka kamu adalah manusia Kristiani. Kristianitasmu adalah Kristus hidup di dalam dirimu. Dan Kristus yang hidup itu jangan pernah kamu lepaskan. Tetapi jadikanlah dia pengikat hidupmu yang sekuat-kuatnya, yang sejati. Begitu kira-kira Pak. Iya Pastor. Berarti kita harus diajak menjadi pribadi yang digerakkan oleh iman ya Pastor. Dan yang menjadi role modelnya itu Kristus itu sendiri ya Pastor. Wajib, jangan lagi K-pop. K-pop, jangan menggerakkan dia lagi K-pop itu. Asalnya Ciwo, bukan kayak itu. Bukan saya tidak suka, bukan. Tetapi kalau itu yang diutamakan, pada akhirnya kita mengkhianati Kristus yang hidup ini. Benar, Pastor. Ya, begitu. Kita sampai kepada sebuah harapan Paus itu, Pastor. Kira-kira bisa Pastor sampaikan kepada kami apa aja yang menjadi harapan dari Paus kita, Pastor? Jadi kata-katanya Paus itu begini, menarik ini. Orang-orang muda yang terkasih, kata Paus, terkasih saudara-saudara. Saya akan, ini Paus yang ngomong bukan saya, Paus yang ngomong. Saya akan berbahagia melihat kalian kalau kalian berlari dengan lebih cepat daripada mereka yang lambat dan takut. Kata Paus lagi nih, teruslah berlari. Teruslah berlari dan teruslah berlari. Karena di depan sana ada harapan yang tidak akan pernah pudar sekalipun. Begitulah kira-kira Bapak. Terima kasih banyak Pastor atas diskusi kita tentang Kristus Pipit ini. Habis dong bahannya? Habis Pastor. Sudah. Jadi minggu depan kita akan memiliki topik yang baru. Oke, kita lihat lagi. Kita topik tunggu yang baru ya, topik apa di minggu depan itu akan menjadi kejutan.
Dah teman-teman. Dadah, sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman lagi semua. semuanya.